harapanmu lemah. Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021. Bahan renungan kita dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita ke dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami selalu mengucap syukur ya Bapa, jika pada malam hari ini Kau perkenankan kami anak-anak-Mu untuk kembali masuk di dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Jika kami ingin mendengarkan bagian daripada firman-Mu, mari ya Roh Kudus, Engkau membimbing hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat dimengerti oleh semua anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Ajarlah kami untuk dapat selalu mengerti akan firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, serta dengan bimbingan Roh Kudus, kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Satu Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia mengambil judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya menjadi
pelita bagi setiap langkah kaki kita. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada kebaktian rumah tangga malam hari ini dalam menjalani Minggu Prapaskah diambil dari kitab 1 Korintus 1 yang merupakan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus yang berisi nasihat untuk mengatasi perpecahan di dalam jemaat dan perbandingan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus menegaskan tentang pentingnya hikmat Allah untuk menjadi dasar kehidupan jemaat Korintus di dalam memberitakan Kristus yang disalib. Paulus telah mengalami hidup baru dan bersaksi bahwa hanya orang yang hidup dalam hikmat Allah yang dapat merasakan kekuatan atas kematian Kristus. Mereka dapat mengerti dan meyakini bahwa salib Kristus merupakan kekuatan dan hikmat Allah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kematian Kristus merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Sementara pada saat itu banyak sekali orang-orang yang menganggap berita Injil sebagai suatu kebodohan. Apalagi mengenai Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Orang Yunani menganggap bahwa salib sebagai suatu kebodohan karena menganggap salib itu sebagai suatu kutuk atau akhir dari perjalanan orang yang memiliki hukuman berat. Sedangkan orang Yahudi menganggap bahwa salib sebagai suatu skandal, di mana orang Yahudi menganggap Yesus telah melakukan penistaan agama karena menyebut dirinya sebagai anak Allah. Penjelasan Rasul Paulus tentang salib sungguh berbanding terbalik dengan anggapan orang Yahudi dan orang Yunani. Bagi Rasul Paulus, salib merupakan hal nyata di mana Allah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi orang berdosa. Jalan salib merupakan satu-satunya jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan. Rahasia pengorbanan Yesus Kristus yang menderita dan mati di salib adalah hikmat Allah yang akan membukakan mata dan hati manusia yang masih mengandalkan hikmat dunia, yang membuat dirinya dapat melihat kasih Allah yang besar di dalam berita Injil yang dianggap merupakan kebodohan bagi manusia. Pada ayat 21, Paulus memberikan dasar mengapa hikmat dunia menjadi kebodohan. Hikmat dunia ini tidak dapat menolong orang untuk mengenal Allah. Seberapapun pandainya manusia, hal itu tidak dapat menjamin bahwa ia mengenal Allah. Ayat 21a. Karena pengenalan terhadap Allah hanya dimungkinkan oleh karya Roh Kudus. Tidak seperti karakteristik bangsa Yahudi pada saat itu yang mencari kebenaran dengan pembuktian atas tanda-tanda. Ayat 22. Sekalipun manusia pada zaman Paulus menuntut tanda dan hikmat, Allah tetap tidak mau kompromi. Jalan keselamatan tetap harus melalui salib. Inilah yang diberitakan oleh Paulus pada ayat yang ke-23. Keselamatan bisa terjadi melalui perkenan Allah, di mana Allah memanggil orang yang dipilihnya, ayat 23-24, orang-orang yang mempercayai Injil yang dimampukan Allah untuk beriman kepada Yesus Kristus. Manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri, tapi Allah lah yang datang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia hanya dapat memahami Allah apabila ia menerima firman atau hikmat dari Allah.
Kita harus hidup sesuai dengan tuntunan hikmat Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang menjadi pedoman nyata bagi kita untuk berjalan sesuai dengan pimpinannya. Kita harus hidupi Allah agar kita diberikan pengertian seperti perkataan Santo Agustinus yang mengatakan, "Percayalah dulu, baru kamu mengerti." Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat, seperti tertulis dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Jadi, hanya dengan mengandalkan hikmat Allah, kita menjadi selamat. Menghayati minggu-minggu Prapaskah, Minggu Sengsara, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Hari Raya Paskah, itu menjadi sangat penting di saat kita menjalani masa pandemi yang berat. Karena hikmat, kepandaian, dan nalar manusia tidak akan mampu mengerti tentang mengapa Allah mengizinkan COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Di dalam hidup ini, banyak hal yang tidak dapat kita mengerti. Peristiwa yang kita rasakan, kesukaan yang kita alami, kedukaan yang kita alami, sesungguhnya menjadi tanda supaya kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus selalu mendekat kepada Allah. Jika sesuatu berkenan terjadi kepada kita, bahkan jika sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi kepada diri kita, kita juga harus tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Karena sekalipun kita berpikir bahwa hal yang kita alami itu tidak kita mengerti, tapi bagi Tuhan, justru disitulah Ia menyatakan jalan Tuhan. Ia menyatakan kehendaknya. Jalan Tuhan tidak terselami oleh hati manusia, seperti tingginya langit dengan dari bumi. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup dengan hikmat Allah, menjadikan firman Allah sebagai penuntun hidup kita. Karena hanya firman Allah lah yang merupakan sumber dari segala hikmat. Tetaplah bersyukur atas semua yang sudah Allah perkenankan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, jika kami boleh Kau perkenankan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa, tuntunlah kami ya Yesus, supaya kami dapat melewati hari-hari kami, kehidupan kami di tengah masa pandemi ini dengan tetap mengandalkan hikmat Allah, tidak mengandalkan hikmat diri kami sendiri ya Bapa. Berikan kepada kami kemampuan untuk selalu mengerti akan firman-Mu, sehingga kami dapat menyadari bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah hanya melalui Engkau saja. Terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur atas segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Ia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.